Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. 14 Agustus 2021 ya, kita masih masa pandemi. Kalian tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan dan tertib protokol kesehatan untuk 5M. Oke, dimanapun kalian berada, untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Melinting, untuk hari ini melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam materi yang kemarin Bapak jelaskan tentang asal-usul Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga Indonesia akhirnya bisa meraih kemerdekaan. Nah, oke. Nanti kita akan bareng-bareng bersama-sama menonton sebuah video tentang bagaimana proses atau detik-detik bom atom dijatuhkan di Hiroshima maupun Nagasaki. Nah, ini juga bertepatan sekali ya dengan sekarang, yaitu 14, besok 15 Agustus 2021, walaupun kejadiannya sudah di sekitar 1945 yang silam. Nah, ini videonya bisa kita lihat bareng-bareng. Pemirsa, hari ini tanggal 15 Agustus 75 tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya 2 hari kemudian. Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, memicu bersatunya persekutuan Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara jajahan Inggris, serta sejumlah negara Amerika Latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung kemudian. Puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. 140.000 orang tewas seketika. Nyaris setengah dari penduduk kota Hiroshima yang ketika itu berjumlah 350.000. Tidak berhenti sampai di sana, bom atom kedua dijatuhkan sekutu ke kota Nagasaki, Jepang 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945. Enam hari pasca pemboman Nagasaki, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Menteri Luar Negeri Jepang ketika itu, Shigematsu Sakaibara, menandatangani surat tanda Jepang menyerah di atas kapal perang Amerika Serikat USS Missouri. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan atau status quo di wilayah Indonesia. Memanfaatkan hal ini, 2 hari kemudian, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, tadi sudah kita saksikan itu dari TV One ya. TV One itu salah satu TV nasional yang khusus berita, termasuk mengkhususkan dalam berita. Nah, kalian sebagai siswa SMP sudah mulai beranjak dewasa, tidak hanya nonton-nonton drama atau nonton-nonton sinetron terus, tapi juga sesekali kalian juga harus melihat berita agar wawasan kalian, wawasan kita itu bisa bertambah. Nah, dari asal-usul kemerdekaan tadi, bagaimana Jepang menyerah tanpa syarat, kemudian akhirnya berimbas kepada Indonesia sampai merdeka. Nah, 2 hari lagi kan 17 Agustus. Makanya kalian sebagai pelajar sekarang di era kemerdekaan RI ini bagaimana?
untungnya kalian ditakdirkan untuk lahir setelah kemerdekaan, sehingga sekarang bagaimana menyikapi di era kemerdekaan ini ya ada di tangan kalian. Kalian adalah para generasi penerus bangsa. Dan selanjutnya nanti ya untuk materi atau untuk tugasnya kalian mengerjakan secara online LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di situ tinggal kalian tulis saja, linknya kalian klik, kalian isi sesuai dengan keterangan atau perintahnya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya kita ambil misalnya Bapak coba ambil LKPD-nya biar kalian tidak kesulitan nanti dalam memberikan Oke, untuk LKPD ini ya kita Bapak buka saja contohnya. Nah, nanti kalian akan ketika mengklik link yang Bapak kirimkan di WhatsApp grup akan menjadi seperti ini. Nah, di sini nama lengkap silahkan kalian isi, ini wajib. Kemudian pilih kelasnya ya. Kelasnya yang 71 ya pilih 71, 72 ya 72 ya. Email ini boleh diisi atau boleh tidak. Kalau ingat ya diisi, kalau tidak ya nggak diisi ya nggak apa-apa. Nah, sekarang masuk ke intinya. Di sini ada gambar 1. Gambar 1 adalah tentang gambar ledakan bom atom. Silahkan jawab di sini. Tuliskan tentang kejadian gambar 1 ini minimal 1 paragraf ya. 1 paragraf itu bisa lebih dari 5 kalimat. Kemudian gambar 2 adalah tentang bom atomnya, bentuk fisik dari bom atom. Di sini sudah Bapak carikan gambar yang hampir mirip lah. Nah, di sini bagaimana atau keterangan apa yang terlintas dalam pikiran kalian, penjelasan menurut kalian tentang gambar bom atom ini. Apakah ini sebuah teknologi modern? Apakah ini sebuah teknologi yang seharusnya tidak ada pada saat itu karena merenggut banyak nyawa ya. Kemudian yang ketiga gambar dampak bom atom. Nah, di sini juga nanti kalian tuliskan juga penjelasannya. Minimal juga 1 paragraf ya, lebih bagus, lebih baik. Ketika bom atom dijatuhkan, ledakannya sampai membuat langit gelap dalam beberapa saat. Tanah menjadi tandus sampai sekarang. Nah, lain-lainnya nanti bisa kalian ceritakan. Kemudian gambar keempat, kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya Jepang dijatuhi bom atom, ternyata ada dampak positifnya bagi Indonesia, yaitu Indonesia bisa dipimpin oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta dalam meraih kemerdekaan. Nah, sekarang tugasnya kalian memberikan penjelasan juga itu. Penjelasan tentang gambar di atas ini. Dan yang terakhir, gambar 5, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi. Nah, sekarang ini kan sedang masa pandemi nih. Masa COVID-19, coronavirus. Untuk itu kalian jelaskan juga. Untuk 17 Agustus sudah setahun 2 tahun ini di masa pandemi ini apa yang kalian rasakan? Bagaimana menurut kalian yang terjadi di negara Indonesia? Oh, penjelasannya mungkin ada yang berpendapat kemerdekaan di era pandemi ini nggak enak, kita nggak bisa lomba-lomba misalnya. Ya silahkan diberikan penjelasannya di sini. Setelah itu baru kalian klik kirim. Nah, setelah klik kirim nanti baru jawabannya atau jawaban dari penjelasan-penjelasan kalian yang telah kalian tulis nanti akan terkirim ke email Bapak atau ke drive Bapak. Jadi sudah nanti otomatis akan Bapak nilai. Oke, nanti seperti itu ya. Insya Allah sudah jelas ya tentang LKPD. Nah, kalian nanti pokoknya coba kalian tuliskan itu, kalian tidak mengerjakan di buku tulis itu, tapi langsung online. Jadi nanti nilainya bisa langsung Bapak pampang untuk minggu depan atau minggu depannya lagi. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga jarak, kemanapun tetap pakai masker ya.
Dari Bapak diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.